Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu sekali bagaimana penderitaan mereka. Kecil gajinya Pak, sangat kecil. Ada orang-orang pinter, kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Selamat datang di Opini Alvin. Di sini kita membahas realitas tanpa basa-basi. Kami tidak hanya bereaksi, kami mengupas, menganalisis, dan mengajak kalian untuk berpikir lebih dalam. Karena suara rakyat harus didengar dan kebenaran tidak boleh dikaburkan. Jadi kalau kamu ingin sudut pandang yang tajam, jujur, dan peduli pada mereka yang jarang diperhitungkan, pastikan untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari berdiskusi. Suara rakyat adalah kekuatan. Yuk kita bahas di Opini Alvin. Ada orang-orang pinter, kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang. Nggak sampai, lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Di video kita kali ini kami akan membahas nasib tenaga honorer dan ribuan karyawan yang terancam dipecat. Di atas panggung, Presiden Prabowo boleh berdiri tegap, dengan suara lantang memperolok kritikan rakyat. Namun kebenaran harus tetap disuarakan. Jika rakyat bersuara mengkritik kabinet yang gemuk, suara itu bukan untuk menggembosi pemerintah. Teriakan ini diperdengarkan di tengah gelombang PHK, dan ancaman kelaparan yang menimpa rakyat kecil. Tidak kurang dari anggota DPR yang juga ikut bersuara memohon kepada lembaga eksekutif untuk tidak ugal-ugalan, demi mengejar tingkat kepuasan semu, melupakan kebutuhan hakiki rakyat dengan isak tangis yang tertahan. Erna Sari Dewi, anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi Nasdem, menghimbau agar pemerintah meninjau ulang kebijakan efisiensi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan. Dari anggota yang sebelah kiri, Ibu Erna Sari. Silakan. Terima kasih Ketua. Saya ingin mempertajam lagi apa yang sudah disampaikan, tetapi ini sedikit agak berbeda. Saya lebih kepada masuk kepada anggaran yang sudah terrekonstruksi sebesar untuk TVRI sebesar 455 miliar 700 juta rupiah. Nah, saya ingin Bapak menjelaskan lagi karena saya tidak suka lip service di sini. Bapak sampaikan kepada saya dengan real terkait jasa kontributor yang ingin dibayarkan ini nanti. Berapa? Saya ingin tahu berapa kontributor se-Indonesia yang digunakan TVRI. Itu satu. Yang kedua, berapa perkiraan anggaran untuk bisa membayar gaji kontributor itu setahun. Itu benar. Karena saya sudah mendapat langsung dari para kontributor. Saya duduk di sini Pak, bukan hanya sebagai wakil rakyat, bukan hanya sebagai mitra kerja Bapak Ibu sekalian, tetapi saya juga jurnalis. Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu sekali bagaimana penderitaan mereka. Kecil gajinya Pak, sangat kecil, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Dan kontributor sekarang setelah kena efisiensi, kalau dulu ngirimin satu berita itu dapatnya 100.000, sekarang 50.000 Pak. Dapat apa? Bawa uang dulu 3 juta, sekarang bawa uang 1 juta. Mungkin bagi kita di ruangan ini 1 juta nggak berarti, tapi bagi mereka berarti untuk ngasih anaknya makan di rumah, untuk pendidikan anaknya. Jadi saya sepakat sekali, saya rasa seluruh pimpinan dan seluruh Komisi 7 sepakat tidak ada PPHK-an. Baik itu, kemarin saya langsung konfirmasi dengan Pak Dirut TVRI. Pak Dirut juga mengatakan, dan Pak Dirut sendiri mengatakan memang sudah ada PPHK-an cleaning service, satpam, dan Bapak juga mengatakan bahwa oh iya ini karena karyawan lepas kontributor. Tetapi kita ini Pak, kita kembali lagi dalam frame besar efisiensi. Efisiensi ini bukan bicara soal hanya pemotongan angka, bukan kita bicara soal kita merapikan, memanajemeni tabel anggaran, bukan itu Pak. Efisiensi ini bagaimana pekerjaannya menjadi efektif dan efisien. Yang tadinya kelebihan tidak efisien maka dijadikan efisien.
Jadi juga jangan salah kemudian kita efisiensi semuanya diketatkan, akhirnya sampai ada isu-isu, bukan isu, ini kejadian nyata yang menyedihkan gitu loh, yang saya sudah dengar. Dan saya ingin Bapak memastikan kepada kita semua berapa porsi anggaran untuk mereka membayar kontributor ini. Jangan sampai nanti ini hanya lip service saja, kemudian kita di luar pantauan kita. Jadi itu saja Pak, saya mewakili seluruh jurnalis Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia ini, untuk kita semua bertanggung jawab memikirkan nasibnya. Karena kita ini sebagai pemimpin-pemimpin akan dipertanggungjawabkan di mata Allah jabatan kita ini. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat ironi memang. Atas nama efisiensi, rakyat jelata jadi korban. Cleaning service, office boy, staf biasa di kantor-kantor dirumahkan. Namun di balik itu, Prabowo justru semakin menambah kabinet kerjanya menjadi semakin gemuk. Yang paling membuat geleng-geleng kepala Prabowo membandingkan Indonesia dengan Uni Eropa. Negara-negara Uni Eropa dengan pendapatan per kapita rata-rata di atas 500 miliar per tahun dengan tingkat kesejahteraan penduduk jauh di atas pendapatan per kapita rata-rata penduduk Indonesia menjadi dasar perbandingan Prabowo dalam menentukan kabinet. Hal yang sama yang dilakukan Prabowo ketika melakukan studi banding makan siang gratis di Swedia. Swedia yang mempunyai pendapatan per kapita penduduk sebesar 900 miliar per tahun dijadikan studi banding oleh Indonesia yang mempunyai PDB hanya sebesar 36 juta per tahun. Penduduk Swedia memberi makan anak-anak sekolah, bukan karena mereka menyuplai makanan bergizi kepada anak-anaknya. Swedia dengan tingkat pengangguran penduduk yang zero, mustahil Titka bisa memberikan makanan bergizi pada anak mereka sendiri. Swedia memberi makan anak sekolah, hanya karena anggaran pendapatan mereka sudah surplus. Bandingkan Indonesia, yang sampai saat ini masih ada tenaga honorer dengan gaji 250.000 per bulan. Diizinkan selama 1 bulan parkir. Ada yang 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun honornya 250.000. Kan begitu? Maka kami sepakat pergerakan aksi ini satu, untuk mengawal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kita tolak edaran Kemenpan RB Nomor 16 Tahun 2025. Karena itu bukan solusi. Karena itu bukan jawaban. Kami hanya minta kepastian sesuai dengan amanah undang-undang. Yang datang ke sini bukan berarti kami menginginkan apa-apa. Kami hanya meminta janji sesuai undang-undang. Mohon izin Pak Prabowo, Bapak Presiden yang terhormat, Bapak sudah menyampaikan, sudah tersebar luas di media. Semua mendengarkan. Bapak mengatakan untuk mengangkat semua honorer. Maka kami juga meminta kepastian hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Tapi jangan jawab itu dengan 6 edaran Kemenpan RB Nomor 16 Tahun 2025, Pak. Kami ini tuntaskan. Setelah itu terserah negara mau membuka CPNS seperti apa, terserah. Supaya kami tidak menumpuk. Jadi bagaimana menurut kalian? Dengan pemutusan kerja ribuan karyawan rakyat kecil di seluruh Indonesia, masih relevankah kabinet gemuk dipertahankan? Apakah dengan memberikan pekerjaan kepada para selebriti seperti misalnya Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier, lalu akan membuat rakyat sejahtera? Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe, agar kami dapat tetap bertahan menjadi penyambung lidah, menyuarakan aspirasi rakyat kecil. Motot No Viral No Justice, menjadi semangat para media menyuarakan hati nurani rakyat.